Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. tes. Ya, Seth. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Oke, bismillah. Kita mulai sambil menunggu peserta yang lain yang mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semuanya? Sehat, insya Allah. Insya Allah saya. Alhamdulillah khair. Saya. Insya Allah. Insya Allah kita mulai halaqah kita pada pagi ini dalam baca Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat, di tanggal 10 Juli ya. Di Mesir waktu 6 pagi, di Indonesia waktu jam berapa? Jam 10 ya pagi insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keistiqomahan dan belajar dan mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan langsung ke halaman selanjutnya. Pekan lalu kita baru mukadimah mengenai terkait mengenal penulis kitab ini yaitu Syekh Taufik Domroh hafizahullah. Kemudian juga mungkin sudah sedikit mengenal terkait ijazah yang beliau sampaikan. Lanjut lagi, terus. Walaupun waktu kita ini pertemuannya hanya 8, ya insya Allah dan lewat online ya, hanya cuma lewat online, insya Allah tanpa menghilangkan esensi belajar kita, terutama di bagian usulnya ya, kaidah dalam mempelajari riwayat Syu'bah. Lanjut lagi terus ke bawah selanjutnya. Kemarin kita baru mulai mukadimah ya. Sebentar. Oh ini mukadimah sebelumnya, coba sebelumnya. Ini dari stop di bagian ini, di bagian bawahnya yang tadi Syekh Muhammad Abdul Hamid, ke bawah lagi sedikit. Yang halaman paling terakhir. Terus ya, stop. Nah, di sini ada mukadimah atau pemberian kata sambutan ya dari Syekh Muhammad Abdul Hamid Abdullah Al-Iskandrani rahimahullah taala. Sebelumnya ada mukadimah dari Syekh Bakri Torbishi rahimahullah. Beliau merupakan Syekhul Qurra di Syam. Kalau Syekh Muhammad Abdul Hamid ini Al-Iskandrani, salah satu syekh besar di bidang qiraat di Iskandaria, di Alexandria, Mesir. Dan beliau Masya Allah syekh besar di Mesir lah ya. Salah satunya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi yang sekarang masih ada ya, hafizahullah, pernah mengambil tabarukan atau mengambil ijazah sanad kepada Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Iskandrani ya, karena memang beliau salah satu syekh besar di sini, dan memang kalau dilihat dari ijazahnya atau sanadnya memang beliau sanad yang ali. Tapi beliau sudah wafat. Beliau asal Alexandria, Mesir di sini. Nah, ini beliau memberikan kata sambutan dalam kitab ini ya, yang mana menandakan memberi syahadah ya, kesaksian, memberikan kesaksian kepada Syekh Muhammad Taufik Domroh atas karyanya ya. Masya Allah, syekh besar semua ini yang memberikan mukadimah pada kitab ini. Selanjutnya lagi. Nah, ini mukadimah dari siapa? Coba lihat. Lagi selanjutnya kita nggak bahas mukadimahnya ya. Terus lihat siapa yang memberikannya. Nah, stop. Ini Syekh Ali Muhammad Taufik An-Nahas rahimahullah, belum lama wafat di Mesir juga. Masya Allah, beliau salah satu syekh besar juga di sini, memberikan mukadimah pada kitab Syekh Taufik Domroh ini. Masya Allah ya, Syekh Ali Muhammad Taufik An-Nahas. Beliau selain
pakar qiraat, beliau juga muhaddis, dan beliau juga seorang dokter, seorang tabib. Makanya beliau Syekh Muhammad Taufik An-Nahas ini ataupun An-Nuhas sama saja ya. Beliau memiliki apotik. Beliau memiliki apotik di dekat rumahnya, Masya Allah. Jika ada murid yang datang talaki, ya di sela-sela waktu kosongnya beliau menjaga apotik, ya beliau mendengarkan talaki itu, bacaan dari para muridnya yang mau belajar kepada beliau. Baik itu talaki qiraat, kemudian talaki ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya ya, Masya Allah. Jadi An-Nahas ini adalah salah satu nama profesi ya di Mesir itu banyak sekali ataupun di negara muslim lainnya ya, di negara Arab muslim lainnya, seorang yang memiliki profesi apapun itu disematkan nama di belakangnya. Misalkan beliau pengajar, tapi di samping itu beliau juga memiliki usaha lain, misalkan An-Najjar. An-Najjar itu kayu ya, memiliki usaha kayu. Kemudian pokoknya banyak ya nama-nama yang dinisbatkan di belakangnya itu, selain nisbat kepada tempat kelahirannya kota beliau, salah satu ulama itu, ataupun dinisbatkan kepada salah satu profesinya seperti itu. Oke ya, An-Nahas. Beliau memang seorang dokter, seorang tabib. Masya Allah. Belum lama wafat rahimahullah. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini mukadimah, terus lagi. Itu ya. Ini sanad yang beliau dapatkan dari riwayat ini memang sudah seharusnya atau sepantasnya jika kita menulis kitab, terkait riwayat terutama, maka kita sepantasnya memang mencantumkan seperti ini. Saya mendapatkan riwayat ini dari guru saya ini, seperti itu. Ya, Masya Allah, kita baca sebentar ya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-isnadul ladzi adda ilayya ila hadhihi riwayah. Qara'tu bi riwayati Syu'bah khatmatan min tariq Syatibiyyah wa Thayyibah ala Syekhina Dr. Muhammad Ali Hamdan As-Sani' bi sanadihil ma'ruf. Wa qara'tu ba'daha wa ajazani bil baqi. Ya, beliau membaca Syekh Taufik Domroh ya, penulis kitab ini, riwayat Syu'bah dari Tariq Syatibiyah dan Tariq Thayyibah kepada Syekh siapa? Salah satunya kepada Syekh Muhammad Ali Hamdan. Kemudian dari Tariq Syatibiyah beliau baca kepada Syekh Bakri Abdul Majid At-Tarabishi rahimahullah an Syekhihi Muhammad Salim bin Ahmad Al-Hulwani ya, Syekhul Qurra di Syam ini. Ani Syekh Ahmad Muhammad Ali Al-Hulwani ini bapaknya. Kemudian Ani Syekh Ahmad bin As-Said Ramadan Mansur Al-Maliki Al-Hasan Al-Masri, Ani Syekh Ibrahim Al-Ubaidi Al-Masri ya, ataupun Al-Misri, Masya Allah. Jadi sudah sangat maklum sekali, setinggi apapun jarak sanad Ali yang dari ulama Syam, pasti ulama Syam itu pasti merujuknya kepada mana? Kepada ulama Mesir. Ya, dari zamannya Imam Al-Jazari rahimahullah, ketika beliau datang ke Mesir 2 kali, 3 kali, ya memang talaki ke sini, talaki ke guru-guru besarnya yang ada di Masjid Al-Azhar. Ya, karena saat itu Masya Allah ulama qiraat di Al-Azhar khususnya itu memang menjadi rujukan dari Imam Ibnul Jazari. Maka seperti Syekh Muhammad At-Tarabishi ini ya, Syekh Bakri At-Tarabishi, beliau talakinya kepada Syekhul Qurra di Syam, yaitu Syekh Muhammad Salim bin Ahmad Al-Hulwani. Ini anak dari Syekhul Qurra besar di Syam, yaitu Syekh Ahmad Muhammad Ali Al-Hulwani ataupun Al-Hulwani. Talaki kepada Syekh siapa? Mansur Al-Maliki Al-Hasani Al-Masri ya. Yang paling masyhur diantaranya siapa? Syekh Al-Ubaidi Al-Masri ini ya, Al-Misri ini. Masya Allah. Kemudian wa min tariq Taisir Syekhana Dr. Ali Muhammad Taufik An-Nahas. Nah, ini Syekh Ali Muhammad Taufik An-Nahas talaki kepada Syekh besar di sini juga, Syekh Amir Said Utsman ya, sangat ma'ruf sekali, sangat masyhur beliau Syekh Amir Said Utsman,
Kemudian lanjut kepada guru-gurunya yang di ujungnya kepada siapa? Syekh Muhammad Ahmad Al-Mutawalli. Nah, ini orang Mesir semua. Lanjut lagi ke bawah. Min tariqi thayyibah Syekhina Muhammad Abdul Hamid Abdul Hamid Abdullah Al-Iskandrani, ani Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Khaliji. Ya, insyaallah, masya Allah, beliau sangat banyak talaki kepada guru-guru di sini, di Mesir dan di Syam juga, dan di Yordan ya. Syekh Muhammad Taufik Domroh itu asalnya Yordan ya. Nah, lanjut lagi. Oke. Kama wa arju min kulli akhin nasihin wajada fi hadzal kitab. Ini ya wajar jika misalkan ada kesalahan dari dalam penulisan, beliau meminta masukan kepada beliau melalui ini ya. Kata bahwa Taufik Ibrahim Domroh ya. Lanjut. Nah, mengenal Imam Asim Al-Kufi ya, secara singkat saja. Beliau namanya Imam Asim Abin Najud ataupun Abin Nujud ya. Al-Hannat ini nisbat kepada tempat kelahirannya ya. Syekhul Iqra bil Kufah, beliau sebagai seorang guru besar di Kufah ya. Yang di Kufah itu di mana? Di Irak ya, Baghdad, Irak. Jadi setiap daerah Islam pada saat itu memiliki ulama-ulama besar tersendiri ya. Di Kufah ada, di Baghdad ada, kemudian di Basrah ada, kemudian di Mekah ada ulama qiraatnya. Nah, di Kufah ini siapa imamnya? Yaitu Syekh Imam Asim ya, Imam Asim. Kemudian Imam Asim lah yang di terakhir memimpin Iqra bil Kufah ya, di Kufah. Kemudian sebelumnya siapa gurunya, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, seperti itu. Ini ada pujian dari siapa? Dari salah satunya wa qala Yahya bin Adam hadatsana Hasan bin Shalih qala ma ra'aitu ahadan qad kana afsahu min Asim idza takallama kada yudkhilu khaila. Masyaallah. Ya. Ini sanjungan kepada Imam Asim dari salah satu muridnya, bahwasannya Imam Asim itu orangnya fasih, kemudian juga sanadnya kuat seperti itu. Qala li Asim maritu sanataini falam akum tuqratul Quran fama akhtatu harfan. Masyaallah. Ya. Kemudian wa qala Ibnu Ayyash kana Asim yabda'u bi ahli suq fil qiraah. Kemudian guru-gurunya siapa saja? Akhadal qiraah ardon ala Zir bin Hubais. Nah, ini sanad yang ma'ruf. Ketika kita membaca riwayat Asim ya, dengan dua perawinya ataupun khususnya kepada riwayat Syu'bah ya, itu pasti nanti ada nama di jalur sanad Imam Asim ini, ada gurunya dicantumkan nih, nama Zir bin Hubais, Imam Zir bin Hubais sama Abu Abdurrahman As-Sulami. Tergantung kita nanti dari periwayatannya, bisa dari Amr bin Sobbah ataupun dari Ubaid bin Sobbah. Seperti itu. Qala Syu'bah qala li Asim ma aqra'ani ahadu harfan illa Abu Abdurrahman As-Sulami wa kuntu arju min indihi fa'aradu ala Zir faqala Syu'bah laqad istawthaqta. Lanjut selanjutnya ke bawah. Terus itu sekedar ini murid-muridnya ya. Banyak sekali murid-murid. Yang paling masyhur siapa? Imam Syu'bah dan Imam Hafs yang melanjutkan estafet menyebarkan cara bacanya. Nah, ini ada kesaksian, masya Allah, dari anaknya Imam Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sa'altu abi, saya bertanya kepada bapak saya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, terkait Imam Asim. Faqala, kata Imam Hanbal apa, Imam Ahmad bin Hanbal apa? Imam Asim adalah rajulun solih khair thiqah. Beliau seorang yang solih, orang yang baik, dan juga periwayatannya thiqah, kuat.
Fasa'altuhu ayyul qira'ah ahabbu ilaika. Wahai bapakku, ayahku, eh, bacaan siapa yang kau sukai, lebih engkau sukai? Qala qira'atu ahlul Madinah. Saya menyukai bacaannya ahlul Madinah. Ya, yaitu siapa ahlul Madinah? Imam Ibnu ahlul Madinah, Imam Nafi' ya, Imam Nafi'. Fa in lam takun fa qira'atu Asim. Selain saya menyukai bacaannya Ahlul Madinah yaitu Imam Nafi', saya menyukai juga bacaan Imam Asim. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal tuh, Masya Allah. Ya, imam besar di mazhab Hambali, Masya Allah. Seperti itu. Faqala Abu Bakar bin Ayyash, kana Asim la yubsir waja rajulun yaqudu Asiman fawqa waqatan syadidah fama kahrahu wa laqala lahu syai'an. Lanjut lagi. Selanjutnya ke bawah. Afan ya, suaranya agak serak ini karena agak kecapean mungkin. Eh, lanjut lagi, udah selesai ya terkait biografi Imam Asim. Nah, ini biografi Imam Syu'bah halaman ke-15. Nah, namanya siapa? Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Asadi Al-Kufi. Nah, beliau orang Kufah ya. Kana imaman kabiron aliman amilan hujjatan kathirul ilmi wal amal munqatil qurrin min kibari a'immati sunnah. Beliau selain terkenal sebagai ahli qiraat di Imam Asim, beliau juga ahli hadis ya. Beliau fokus kepada ilmu hadis juga Imam Syu'bah, Masya Allah. Kemudian beliau lahir tahun berapa? Wulitu sanata khamsa wa tis'in 95 Hijriah. Masya Allah. Guru-gurunya siapa? Qaratul Quran salat marrat ala Asim. Saya membaca ataupun talaki Al-Quran 3 kali, khatam 3 kali kepada Imam Asim. Ya, warawa an Ismail As-Saddi wa Husain bin Abdurrahman wa Sulaiman al-A'mash wa ta'ifah sawahum. Murid-muridnya siapa saja? Qara'a alaihi Abul Hasan Al-Kisai wa Yahya Al-Alimi wa Abu Yusuf Ya'qub Al-A'sha. Banyak sekali murid-muridnya. Wa khalqun la yahsun. Ya, banyak sekali muridnya. Lanjut ke bawah lagi. La yuhsun. Lanjut ke bawah lagi. Selanjutnya. Nah, muridnya juga Ahmad bin Hambal tuh. Anaknya Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad muridnya dari Imam Syu'bah tuh. Masya Allah. Kalau Imam Malik, tahu nggak murid dari Imam Mazhab siapa? Imam Malik. Beliau suka suka bacaannya siapa coba? Imam Malik. Tahu? Ada yang tahu? Imam Malik dalam mazhab Maliki, pendirinya siapa? Imam Malik bin Anas ya. Imam ahli Madinah. Beliau murid dari Imam Warsh, Imam Nafi' ya, dari Imam Nafi'. Karena beliau talaki di Madinah, beliau juga ulama ahli Madinah kan, ulama besar ahli Madinah, talakinya bacaannya kepada Imam Nafi'. Kemudian juga Imam Warsh, salah satu murid dari Imam Nafi', tersebarlah bacaan Imam Warsh ini ataupun qiraatnya Imam Nafi' ini ke ahli Madinah, begitu juga dengan penyebaran mazhab fiqihnya di negara-negara manapun ya, salah satunya ke Maroko ya, seperti itu. Kalau Imam Syafi'i ya, Imam mazhab Imam Syafi'i yang banyak diikuti dianut oleh masyarakat di benua Asia ya, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu beliau bacaannya siapa? Bacaannya bacaan Imam Ibnu Katsir. Nah, itu jelas tuh ada riwayatnya. Saya membaca bacaan riwayat Ibnu Katsir ya, kata Imam Syafi'i. Seperti itu. Lanjut itu itu tambahan saja ya sedikit. Oke, lanjut halaman 16. Ya. Lah ini lamma hadart Abu Bakar bin Ayyash al-Wafa bakat ukhtah faqala laha ma yubkik. Ketika beliau Mayub Kiki, kenapa kamu menangis wahai saudaraku? Jadi ketika lam hadratil wafat ya, ketika wafat telah datang ataupun telah
Imam Syu'bah mau wafat, maksudnya dalam dalam kondisi sakit dan kemudian dalam kondisi yang apa, sebelum wafatnya saudara Imam Syu'bah menangis. Terus ditanya sama Imam Syu'bah, "Ma yubkiki, wahai saudaraku, kenapa kamu menangis?" "Unzuri ila tilkal zawaya faqad khatamtu fiha thamaniya asyra alaf khatmah." Masya Allah. Kamu lihatlah tuh di pojokan kamar ya, zawayah itu ujung atau pojok-pojokan lah. Saya sudah sering hatam di pojokan sana, hatam Al-Qur'an berapa kali? Tamani asyra alaf. Masya Allah. 118 kali. Khotmah. 118 ribu malah. 18 ribu kali, maaf. Tamani asyra alaf. 18 ribu khotmah. Nah, beliau wafat pada tahun 193 Hijriah. Masya Allah. Rahimahullah. Wa'atu biro kathir minal ulama kasyatibi syu'bah muqaddaman fil adaan hafz. Ya, Imam Syatibi mengatakan dan ulama-ulama lainnya, Imam Syu'bah lebih didahulukan dari Imam Hafs. Ya. Qala Hafs, Imam Hafs bertanya kepada Imam Asim, "Wahai Imam Asim, Abu Bakar yukhalifuni." Bacaannya Imam Syu'bah kok berbeda dengan saya. Faqala Imam Asim menjawab pertanyaannya Imam Hafs, "Aqra'tuka bima aqra'ani Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib." Saya mengajarkan bacaan kepada kamu, ya Imam Hafs, apa yang saya telah dapatkan dari hasil talaki kepada siapa? Kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan saya mengajarkan bacaan Al-Quran kepada Imam Syu'bah, apa yang saya dapatkan dari Imam Zir bin Hubaish, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi rentetan sanatnya seperti itu ya. Pernah kita buatkan videonya itu terkait rentetan sanad yang dari Imam Hafiz ya, dari Imam Hafiz, kemudian dari Imam Asim dan dari guru-gurunya sampai ke para sahabat. Seperti itu. Qala Ibnu Mujahid, lagi selanjutnya ke bawah. Ya, Ibnu Mujahid ini ulama qiraat ya. Baina Hafiz wa baina Syu'bah minal khalfil huruf 520 harfan. 25 perbedaannya ya. Wa bihadhi riwayah yakunu daris qad hasala qira'ah kamilah min al-qira'atil ashr. Oke, lanjut lagi ke bawah. Selanjutnya. Nih mulai kita belajar usul riwayat Syu'bah min tariqi Syatibiyah. Ya. Dari usulnya yang pertama, yang paling penting juga setiap riwayat itu pasti yang dibahas apa? Usul itu apa istilahnya kemarin? Ya. Usul itu istilahnya artinya mudahnya ya, kaidah umum ketika seseorang ingin mempelajari ataupun membaca suatu riwayat, maka harus terlebih dahulu paham terkait usulnya, ya, hukum-hukum yang ada pada riwayat tersebut, hukum tajwidnya yang ada pada riwayat tersebut. Kemudian, kemudian selain harus memahami usul, harus memahami juga tahu, ya, minimal tahulah perbedaan farsul huruf. Nah, adapun usulnya yang pertama kita bahas terkait hukum mad. Sama ya, mad mutasil dan munfasil pada Imam riwayat Syu'bah ini berapa? Empat harokat. Ya, bisa 4 ataupun bisa 5 sama saja, namun yang diutamakan berapa? Tawasud, yaitu 4 harokat. Kemudian pada kata rauf ya, ini dalilnya nih, wa fi am yaquluna al-khitabu kama ala syafa wa raufun qasrun suhbatihi hala. Ya, Imam Syu'bah pada kata rauf itu dibaca pendek, dibaca qasr. Ya, misalkan wa raufur rahim, misalkan ayatnya raufur rahim, maka Imam Syu'bah baca yang pendek, raufur rahim, seperti itu. Kemudian pada saktah dan idraj. Saktah ya,
ada 4 ya di riwayat Hafs. Dan idroj adalah itu maksudnya seperti idgham, memasukkan ya tanpa saktah. Nah, adrojal mawadi at-taliyah walam yaskut 'alaiha. Kebalikannya ya, Imam Syu'bah tidak menggunakan kaidah saktah pada ayat-ayat yang dibaca saktah pada riwayat Hafs, yaitu pada surat Al-Kahfi. Maka ketika ini hari Jumat kebetulan ya pas ya, jika ingin membaca riwayat Syu'bah maka jika ingin wasol diidroj, diidghamkan. Iwajau qayyima. Seperti itu. Tidak ada sakta. Kemudian pada surah Yasin, marqadina hada. Kemudian pada Al-Qiyamah, marraqo. Tidak ada saktah di situ, ya. Selanjutnya lagi, selanjutnya. Nah, ya di Al-Mutaffifin, barron ya diidghamkan, tidak ada sakta. Dalilnya mana? Di dalam Imam Syatibi, dalam Syatibiyah ya. Wasaktatu hafsin duna qat'in latifatun ala alifit tanwini fi iwajan bala wa fi nuni man raqin wa marqadina walami bal rona wal baquna la sakta musola. Enggak ada sakta ya, hanya Imam Hafiz saja. Seperti itu. Kemudian pada hukum idgham dan izhar. Sebentar ya, anak izin dulu. Sebentar ada ini sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Halo, Waalaikumsalam. nyambung suaranya. Ya, Bismillah. Kita lanjutkan lagi. Ya, jelas. Tadi udah dua kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Di hukum mad, munfasil, mutasil itu sama 4 ataupun 5 harokat. 4 itu tawasud, 5 itu apa? Fuekut tawasud. Maka yang lebih diutamakan itu yang tawasud. Nah, kemudian tadi di bagian saktah Imam Syu'bah apa? Tidak ada saktah, namun apa? Idroj. Itu cara bacanya ya seperti apa? Tanpa saktah. Dia seperti apa? Idgham ya, langsung semuanya tanpa ada saktah. Memasukkan langsung. Kemudian eh, terkait idgham dan izhar ya, lihat dan izhar ini Imam Syu'bah pada kata ittakhadtu ya itu beliau membaca dengan idgham, ittakhadtu. Ya, seperti itu. Wa kadzalika adghaman nun fil waw. Contohnya misalkan pada awal surah Yasin. Yasin wal Qur'an. Ya. Jika ingin wasal, jika ingin waqaf ya tetap idhar ya. Yasin wal Qur'an. Kemudian di dalam awal surat Al-Qalam jika ini idgham apa? Wal qalam seperti itu. Wa adghaman nun firra ya tadi sudah marraqo sama lam tadi yang seperti di atas yang bagian sakta itu barron ya tidak ada izhar tidak ada saktah juga di situ ya. Lanjut al-imalah di imalah ya. Nah, lagi ini lanjut lagi terus ke bawah. Imalah tahu ya memiringkan bacaan. Imalah amala. Nah, kalau riwayat Hafs imalah pada kata apa? Contoh imalah pada riwayat Hafs. Belajar. Ya, hanya satu ya, majreha. Nah, kemudian dalam Syu'bah itu tidak dibaca majreha tapi mujroha. Nah, kemudian di mana hukum imalah pada riwayat Syu'bah? Ya, pada kata hayyun tohur ya. Di awal-awal pembukaan surat ya, misalkan hamim dibaca hemim ya, seperti itu. Nah, amala fathatul mim wal alif fi kalimah. Beliau juga membaca kalimat apa? Imalahnya banyak nih di Syu'bah, bukan hanya pada majreha malah tidak dibaca imalah ya di Syu'bah. Yaitu beliau membaca pada awal-awal huruf di awal-awal surah ya awal pembuka surah. Kemudian pada kalimat rome ya. Romi walakinallaha romi. Kemudian di situ baik itu wasal ataupun waqaf. Kemudian imalah pada kata apa? A'mi ya dengan pada dua tempat. A'mi fahuwa fil akhirati a'mi. Ya seperti itu. Kemudian lanjut pada kata suwa dibaca suwe ya pada wakaf saja itu. Kemudian juga pada sude ya jika wakaf. Kemudian pada amala fathatul ha wal alif jurufin her ya. Roknya tarkik jurufin kalau masalah roknya sukun her ya. Hernya dibaca imalah seperti itu. Terus pada wama adreka ya roknya itu dibaca imalah tuh banyak tuh. Kemudian barren apa ya barren ini ya dibaca idroj dan juga dibaca imalah barren seperti itu.
Kemudian pada wanae bijanibi di surah Al-Isra ya. Kemudian pada re'e ya, pada kalimat re'e itu dibaca dengan uh, imalah. Lanjut ke bawah lagi. Nah, sudah cukup. Sebelumnya. Oh ya, ini ya. Amala amma idza waqa'a ba'daha sakin, atau jika pun jika setelahnya itu huruf sukun, maka amma waslan fayamilu fathatur ra, ya, faqat wa yahdhiful alif lil iltiqa'i sakinin wa tabqa al hamzah maftuhah. Seperti itu ya. Lagi. Selanjutnya. Oke. Nah, nih ada tanbih. Lam yumil fathatur ra wal alif pada kata majreha ya. Imam Syubah baca majreha bagaimana? Mujroha wa qala rkabu fiha bismillahi mujroha wa mursaha. Ya, tidak dibaca imalah, namun imalahnya yang di kata-kata yang tadi tuh yang udah kita sebutkan tadi itu. Wa fil dhammi majroha siwahum wa fathu ya bunayyihuna nassun wa fil kulli uwila. Nah, seperti itu. Nah, itu pembahasan terkait imalah ya, terkait imalah pada riwayat Syu'bah. Kemudian kita sekarang baca hukum hak kinayah. Minal ma'rufi anna al kinayah tusalu biyain maddiyah awawin maddiyah idza kanat mutaharrikah baina mutaharrikaini. Ya, pada riwayat Hafs itu hak kinayah itu pasti kan dibaca dengan harokat kasroh ya. Misalkan yuaddihi ilaik nu'tihi minha, misalkan seperti itu. Nuwallihi wa nuslihi jahannam yattaqihi ya, seperti itu ya. Wa may yattaqhi maksudnya apa di surat An-Nur itu. Wa may yattaqhi haknya dibaca harokat kasroh kan. Nah, namun pada Imam Syu'bah ini dibaca dengan sukun haknya. Yu'addih, nu'tih, nuwallih, wa nuslih, sama yattaqih, seperti itu. Ya, tidak dibaca hak kinayahnya, tidak dibaca kasroh. Adapun dibaca apa? Sukun. Dibaca sukun. Yu'addih, nu'tih, nuwallih. Nah, itu dalilnya tuh. Wasakin yu'addih ma'nuwallih wa nuslihi wa nuslih wa nu'tihi minha fa'tabir sofiyan hala. Seperti itu. Nah, pada kata yu'addih, nuwallih, nuslih, maka sukunkan. Ya, Imam Syatibi menjelaskan seperti itu. Nu'tih juga tuh disukunkan pada bacaan Imam Syu'bah. Nah, lanjut. Halaman selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, pada fihi muhana juga tuh. Fihi muhana di surah Al-Furqan kan dibaca fihi muhana. Imam Syu'bah tidak dibaca. Bacanya apa? Fihi muhana. Ya. Tidak dibaca dengan silah ya. Namun kebalikannya. Fihi muhana. Biduni silah. Seperti itu. Kalau hafaz kan hanya ini aja yang dibacakan fihi muhana, yang apa istilahnya gharib ya kalau dalam riwayat hafaz itu. Nah, lanjut. Nah, milladnihi ya. Kalau di hafaz apa milladunhu kan? Milladunhu. Nah, tapi apa di Imam Syu'bah apa? Bi iskanid dal wa ismamiha ba'du dham duna sautin ma'a kasrin nun wa kasril ha wasilatiha biyain maddiyah. Cara bacanya bagaimana? Ya, dengan ismam ya. Dalnya tapi sukun dulu, disukunkan dulu. Milladnihi, milladunihi. Ya, bukan milladunhu. Milladnihi. Nah, seperti itu. Kemudian
wa ma ansanihi wa ma ansanihi. Ya, beliau baca wa ma ansani. Kalau misalkan di hafaz apa? Wa ma ansanihu ya, illa syaiton wa an azkurah. Tapi ini wa ma ansanihi ya dengan kasroh. Kemudian alaihillaha ya di surah Al-Fath. Ya kalau coba kalau hafaz apa alaihullah kan dengan domah kan. Kalau Syu'bah seperti itu dengan kasroh alaihillaha. Ya. Lanjut lagi al-hamz wal ibdal. Di bagian al-hamz wal ibdal Imam Hafiz baca, Imam Syu'bah membaca bagaimana? Kufu'an ahad walam yakul lahu kufu'an ahad. Huzu'a ya, kalau kata huzu'a di setiap kalimat ataupun kata huzu'a itu dibaca dengan uh, haitsu waqa'a bi hamz ya dengan hamzah ya. Dengan hamzah bukan huzua ya. Seperti surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa bedakan ya. Yang syubah bagaimana? Kufuwan ahad. Hafaz kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, kemudian juga pada kata Jibril, ya Imam Syu'bah dibaca dengan apa? Jabroila, wa Mikala, wa Jabroila, ya. Bukan dibaca Jibril lagi, bukan dibaca Mikal, tapi wa Mikala, wa Jabroila, ya seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, wa Mikaila, ya. Biziyadah hamzah wa ya ma'al mad muttasil thumma mad badal Mikaila seperti itu. Kemudian pada setiap kata Zakaria ya, rawa Zakaria ya, seperti itu dengan mad muttasil wa taharraka hasba mauqiha minal i'rab. Nah, nanti di harokat hamzahnya, coba nanti lihat di surah Ali Imran ya kalau kita praktekkan. Ada yang dibaca dengan marfu hamzahnya dengan dhammah, ada yang dibaca dengan nasab dengan fathah ya. Zakariya'u ya jika fa'il, Zakariya jika maf'ul seperti itu. Nah, makanya di sini dijelaskan ditulis apa? Wa taharraka hasba mauqi'iha minal i'rab. Oke, lanjut. Pada kata turji, turji man tasya. Misalkan itu di surah apa? Di surah Al-Ahzab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya bagaimana bunyinya? Turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Itu dengan hafs. Dengan Syu'bah bagaimana cara bacanya? Turji'u man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Ya, turji'u, bukan turji ya. Kalau hafaz turji ya. Di riwayat lain juga dengan turji'u ada ya. Di riwayat lain seperti itu. Di Syu'bah turji'u. Kemudian wa murjauna, tapi dibaca pada Syu'bah apa? Murjauna. Murjauna. Oke? Nah, ini kebalikannya dari Imam Hafs. Imam Hafs pada kata a'jamiyyu wa arabi. Dengan apa? Dengan tashil ya. Tapi Imam Syu'bah dibaca dengan tahqiq dua-duanya hamzahnya. A'jamiyyu wa arabi. Ya. Bukan a. Kalau menghafazkan dengan tashil ya. A'jami. Imam Syu'bah a'jami ya dengan kebalikannya lawannya dari Imam Hafs seperti itu.
Zada hamzah istifham fil mawadhi' at-taliyah. Imam Syu'bah menambahkan hamzah istifham, ya istifham itu bentuk pertanyaan pada ayat-ayat di kalimat-kalimat tersebut. Aamantum. Ya, kalau hafaz bagaimana? Amantum begitu aja kan? Amantum. Nih, dengan Syu'bah ditambah hamzah istifham. Aamantum seperti itu. Lanjut ke bawah. Oke. Rawa a'innakum bil istifham, ya. A'innakum, a'innakum, kemudian apa? A'innalana, kemudian a'inna lamughramun, a'ankana dza malin wa banin. Ya, soal kolam kan kalau hafs bagaimana? Tanpa ada hamzah istifham di depannya kan? Langsung aja. Angkana dza malin wa banin. Imam Syu'bah a'ankana dza malin wa banin. Di surah Al-Waqi'ah tuh. A inna lamughramun. Ya, kalau hafs gimana? Inna langsung dia inna tanpa ada a innanya, tanpa ada hamzah istifham di awalnya. Lanjut lagi. Oke. Okay. Abdal al-hamz fil mawadi at-taliyah, ya. Dan Imam Syu'bah mengibdal, dibaca dengan ibdal, lu'a, lu'a, ya, bukan lu'a, tapi lu'a. Misalkan di surah Fatir, ya, apa ayatnya yang berbunyi yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'a, ya, bukan lu'a tapi lu'a, seperti itu. Lagi. Nah, muqsadah, ya, surah Al-Balad itu sama surat Al-Humazah tidak dibaca dengan hamzah, namun dengan ibdal, muqsadah, muqsadah, seperti itu. Nah, pada hukum ya'at al-idhafah, beliau membaca dengan sukun. Kalau hafaz bagaimana? Baitia, ya kan? Dia apa dengan harokat fathah kan? Dan di dalam Imam Syu'bah bagaimana? Dengan sukun. Baiti, wajhi, seperti itu. Kemudian mensukunkan huruf ya pada dua kalimat. Yadi, yadi, wa ummi, ya, bukan yadiya. Kalau hafaz kan yadiya wa ummiya, ya kan? Tapi Imam Syu'bah yadi wa ummi, seperti itu. Lagi lanjut. Imam Syu'bah mensukunkan pada kata ajri illa, ya, mal ityan bil mad munfasil, dan juga mendatangkan mad munfasil, ya, bukan ajriya illa. Kemudian pada kalimat ma'i, ya, kata ma'i di riwayat Syu'bah tidak dengan yaknya tidak dibaca dengan harokat fathah, namun ma'i, ma'i, ya, dengan sukun. Kemudian mensukunkan kata li, ya, li, bukan lia, ya, seperti itu. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini terakhir ya pembahasannya. Nanti kita pekan depan insya Allah pembahasan ya'at az-zawaid. Nah, ini yang terakhir. Imam Hafiz bacanya bagaimana pada kata ahdil zalimin? Tanpa harokat fathah kan? Tanpa dibaca dengan fathah. Dibaca ahdil zalimin. Itu Hafs. Namun pada Syu'bah ahdiyal zalimin.
Nah, ini di surah As-Saff. Ba'dismuhu, kalau di Hafs bagaimana? Mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau Syu'bah bagaimana? Dengan fathah. Mim ba'di yasmuhu Ahmad. Seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan pada halaman ini ya, 26. Pada halaman ke-26 pembahasan Ya'at Az-Zawaid. Ya, insya Allah masih berlanjut pekan depan. Cukup ya waktunya, insya Allah berapa? 8 pertemuan ya. Berarti nanti masih ada 6 pertemuan lagi, insya Allah cukup waktunya. Ya, nanti silakan yang sudah dipelajari bisa dimurojaah, dan selama sepekan ke depan jika ada yang ingin ditanyakan dan belum paham terkait usul Syu'bah, silakan bisa ditanyakan ke grup ataupun melalui Japri Kana seperti itu. Ya, ataupun nanti kita praktek bacaan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah tidak terlalu banyak ya, sama seperti Imam Hafs. Insya Allah coba nanti Anda kirim file 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 ininya, file mushaf riwayat Syu'bah. Ya, supaya nanti misalkan mau praktek, yang mau dibaca, silakan seperti itu. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan Abu Fatih ataupun Akhi Ismail, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Insya Allah perbedaannya tidak terlalu banyak ya, Imam Syu'bah dan Hafiz, dan mudah insya Allah nanti kita pelajari. Cukup, Ustaz. Ya, cukup insya Allah. Insyaallah. Ya, silakan nanti jika ada yang ingin bergabung bisa diajak teman-temannya supaya minimal ya ilmu riwayat ya, ilmu qiraat melalui Imam Syu'bah ini tersebar ya di Indonesia. Ya, karena insya Allah ini sangat mudah sekali dipelajari, tidak banyak perbedaan pada riwayat Hafs seperti itu. Kita cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah di Indonesia mungkin sekarang sudah persiapan sholat Jumat ya. Sudah jam 11. Kita di Mesir masih pagi. Masya Allah. Ya, ahlan Aba Arif. Masya Allah. Dari Bandung ya Aba Arif ya. Betul, betul Ustaz. Bandungnya di mana? Di Cicahem. Kang Cicahem. Oh, Cicahem. Pernah dengar Cicahem tuh dekat mana Cicahem ya? Terminal. Oh, terminal Cicahem. Ya, 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 ya. Bukan Bandung Barat ya, bukan ya? Bandung Barat bukan. Kota masuk ya, kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Ya, ya, ya. Saya pernah tinggal di Cimahi, di Cimahi. Oh, Cimahi. Di Cimahi sama di Padalarang ya. Ya, bisa bahasa Sunda lah Bandung Barat sedikit. itu. Iya, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Ya, waktu itu pas kita di IAC ya. IAC kan di Bandung Barat ya, Syahnova. Markasnya kan di sana, di Cimahi sama di ya dua-duanya di Cimahi ya dulu pas masih awal merintis itu. Masya Allah. Sekarang sudah ada pesantrennya di sana di Cimahi, di bagian atas. Daerah sejuk ya di sana, Masya Allah, dingin enak. Betul. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Ya, ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Wa iyyakum jazakumullah khair wa iyyakum. Izin live Ustaz. Mangga.